Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu Zuhri, ini gurunya Imam Malik. Fama futiha fil islami fathun qablahu kana a'zama minhu. Innama kanal qitalu haitsul taqon nasu. Falam makanatil hudnatu wa wadu'atil harbu wa amanan nasu ba'duhum ba'da wal taqaw fatafawadu fil hadits wal munaza'ah. Falam yaklim ahadun bil islami yaqilu syai'an illa dakhala fihi. Walaqad dakhalataini kasanaten mislu mangkana fil Islam qabla dzalika au aktsar. Begini, kita tahu dalam perdamaian Hudaybiyah itu poin-poinnya itu semuanya merugikan Islam. Di antaranya adalah jika yang Islam masuk kafir harus dibiarkan karena berarti masuk ke habitat asli. Karena Nabi sebelum jadi Nabi komunitas pokok itu kafir, sehingga kalau Islam masuk kafir kembali ke habitat. Tapi kalau Islam masuk kafir, kafir masuk Islam itu harus dikembalikan. Nabi nurut. Semua perjanjian yang merugikan Islam itu Nabi nurut. Tapi Nabi hanya minta satu hal, jangan ada perang 10 tahun. Dan orang boleh seminar, boleh diskusi tentang Islam. Ya ini dengerin betul ini. Orang boleh diskusi, boleh seminar tentang Islam. Akhirnya saat itu juga ada orang yang masuk Islam. Di depan tulisan itu belum kering istilahnya. Datang ke situ namanya Abu Jandal bin Suhail bin Amr. Itu datang ke Nabi, ya Rasulullah saya ini mau masuk Islam. Kata orang-orang kafir, ini pertama Muhammad kamu komitmen enggak sama perjanjian. Kalau kamu komitmen harus kamu kembalikan. Nabi bilang, ya Abu Jandal kamu kembali ke mereka, ke habitat mereka, yaitu menjadi kafir, di komunitas kafir maksudnya. Akhirnya nangis. Sayyidina Umar itu mendekati Abu Jandal, kemudian memberi isyarat supaya ngambil pedangnya. Jadi isyaratnya wong ini baca ora wis. Maksudnya orang-orang kafir. Tapi Abu Jandal nggak mau. Singkat cerita akhirnya kembali ke komunitas kafir. Tapi yang dikatakan Imam Zuhri cara analisis, innama kanal qitalu haitsul taqon nasu. Yang namanya perang itu menjadikan orang tidak berpikir jernih. Ini poin yang diambil oleh Rasulullah. Kalau dibahasakan Nabi curi kesempatan, masuk Nabi dikatakan mencuri, meskipun itu hanya bahasa ya. Enggak mungkin lah kita bahasakan seperti itu. Saya ulang lagi ya. Kenapa ada perang berkesinambungan? Sampai tahun ke-8 Hijriah, mulai tahun kedua ada perang Badar sampai tahun 8 Hijriah itu perang terus. Nabi sama orang kafir perang terus. Akibatnya apa Pak Profesor? Namanya perang itu ya nggak kau bermikir. Pokoknya agar ketemu Islam perang, Islam ketemu kafir perang, nggak kau bermikir. Padahal Islam itu bisa diterima oleh akal sehat, harus lewat diskusi, lewat pengamatan, lewat pemikiran, lewat pengendapan berpikir. Makanya Nabi tahu ini masalah besar. Kalau orang perang terus, itu gak kober mikir Islam, tidak sempat diskusi tentang Islam. Makanya Nabi hanya minta satu poin. Oke, perjanjian ini saya turutin semua, tapi saya minta orang kafir semuanya boleh mendiskusikan Islam, boleh seminar tentang Islam. Mereka bilang iya, pada pikiran mereka kan diskusi paling piye. Ternyata betul, ada diskusi. Terus temanya gini, kira-kira bener di Muhammad Abu Jahal. Terus Tuhan Muhammad sama Tuhan Abu Jahal itu keren mana? Diskusi. Tuhan Muhammad itu khaliqus samawati wal ardi, yang menciptakan langit bumi. Sebagaimana kampanyenya Muhammad. Ya mereka masih jangkar bilang Muhammad. Kalau Tuhan kita, ya berhala itu yang kita bikin, yang kadang rusak, yang kadang kudanan, terus lumutan, pokoknya terus diskusi. Kita kok bener pengirannya Muhammad. Terus Muhammad Abu Jahal. Mulai dhisik Muhammad itu ratau bodoh nih. Mulai dulu Muhammad tuh gak pernah bohong. Abu Jahal, waduh, wis bodoh nih ngongkonan. wis ribet kan? Dan semua diskusi itu mengarah ke kebenaran Islam. Wah, akhirnya wong kafir sing tokoh-tokoh yo cara Jawa yo. Wah, semane jebule masalah ini kan. Sebenarnya yang untung itu Islam. Karena Tuhan yang menciptakan langit dan bumi tentu gak akan diperbandingkan atau akan dikalahkan oleh Tuhan yang lahirnya saja sudah di bumi. Akhirnya orang itu mulai tertarik sama Islam. Makanya kata Az-Zuhri,
pakai bahasa dulu, falam yaklim ahadun bil Islam. Tapi kalau sekarang yang populer itu bahasa yatakallam. Jadi menjual Islam, kalau boleh dibahasakan menjual, itu tetap enak dalam kondisi damai. Karena kalau kita perang itu bawaannya kalau ketemu ya perang, kalau ketemu perang, sehingga orang itu rakober diskusi loh, saat benernya Islam sampai kafir itu bener di. Karena tidak kober diskusi, tidak sempat diskusi, orang yang milih yang kafir. Karena yang mayoritas yang kuat. Sementara Islam zaman itu lemah. Lah Nabi itu yang diminta hudnah, yang penting kita damai. Terus orang boleh mendiskusikan benar mana kita dan mereka. Ya setelah diskusi ya tadi kan nggak mungkin Allah yang begitu keren hebat pencipta langit bumi dibandingkan berhala yang mengurus dirinya sendiri saja tidak bisa. Walhasil terus orang mulai tertarik sama Islam dan aturannya nggak boleh dilarang diskusi itu. Nah, bayangkan kalau kebenaran dulu itu dikawal oleh satu peradaban perang. Jadi Nabi sesuai dia ngenangan Nabi. Perang Badar menang Nabi, perang Uhud menang wong kafir, perang ini gonta-ganti. Apapun itu yang penting satu kesimpulannya, cara Rasulullah kesimpulannya satu. Orang tidak kober mikir kebenaran secara mengendapkan pikiran dengan pikiran jernih. Maka hebatnya Nabi ketika perjanjian, pokoknya saya minta nggak ada perang. Dan orang boleh mendiskusikan Islam. Itu luar biasa idenya Nabi. Karena bawaan perang itu orang kan nggak kok bermikir. Ibarat seorang misalnya senang satu perempuan, ketemu rivalnya langsung perang kan nggak mikir. Tapi kalau kau bermikir, dia ngenangen cawe itu rasa seneng aku. Untungnya apa untuk uang aja rasa seneng, malah mau loro hati. Terus sudahlah buruan dialihkan kemana kan gitu. Itu nak mau amin WA nan tukaran lewat SMS atau tarung langsung ora kok bermikir. Tapi kalau kau bermikir akhirnya berpikir nih, perempuan tadi sebenarnya yang disenangi siapa? Oke, ternyata senang Pak Erik. Sudah kita ngalah karena tidak ada nikmatnya kan menikahi perempuan yang sama sekali tidak mencintai kita. Tapi kalau nak kau bermikir pokoknya diprovokasi, wah kue kalah BA, kue kalah BB, pikirannya kan ojo sampai kalah bareng wis menang ternyata ada maslahat. Nah bayangkan Islam itu seperti itu dulu, dipertarungkan. Doang Islam itu dinu aklin, agama yang diterima dengan akal sehat. Tapi sekarang ukurannya perang, yang menang berarti benar, yang menang benar, kan terus jadi repot. Itu Nabi tidak ingin, makanya Nabi ingin sudahlah nggak ada perang. Nah makanya kata Imam Zuhri, fathul Islam terbaik adalah orang boleh diskusi tentang Islam dan tidak ada perang. Lagi-lagi penting, tidak perang itu penting, silmun itu penting, perdamaian itu. Setelah tidak ada perang akhirnya fatafawadu fil hadis wal munazah, orang boleh diskusi apa saja, termasuk boleh adu polemik. Konsep satu Tuhan dan Tuhan banyak diperdebatkan. Akhirnya Nabi secara rileks bisa menjelaskan, Muhammad, urusan kita banyak, kalau Tuhannya satu tidak cukup, Tuhan harus banyak untuk menyelesaikan berbagai urusan. Ada Tuhan bagi rektorat, bagi ya, macam-macam kan. Ada Tuhan untuk ngurusi utang, ngurusi BPKB, macam-macam. Terus kata Rasulullah, enak saja Nabi jawabnya, ya kalau kamu punya majikan banyak, perintahnya beda-beda, kamu mangkel enggak, bingung enggak? Ya susah mat, kalau majikannya banyak, perintahnya beda-beda, kita jadi repot. Senang mana? Senang majikan satu. Ya sudah, Tuhanmu itu majikan kamu, kalau Tuhannya banyak, perintahnya macam-macam, kamu yang repot. Akhirnya ya sudah mat, Tuhannya satu aja. Nah, itu ya barokahnya diskusi tadi, barokahnya enggak perang. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul hal yastawiyani masalah. Terus alhamdulillah. Jadi orang yang paling kafir pun saat itu taslim.